Halo semua, kali ini Bilhanet mau sharing bagaimana cara menggunakan NextDNS untuk diaplikasikan atau dipakai di dalam Mikrotik dalam fitur DOH atau DNS over HTTPS ya. Ini NextDNS ini merupakan DNS premium yang sebenarnya berbayar, tapi kita bisa menggunakannya secara gratis. Tentunya dengan batasan ya. Di sini saya coba buka pricingnya. Jadi di sini ada tulisan gratis sampai dengan 300.000 DNS query. Jadi istilah gampangnya itu kita diberikan DNS gratis ini sebanyak 300 kali DNS itu dipanggil gitu ya dalam 1 bulan. Jadi kalau sudah mencapai 300.000 panggilan kayak gitu ya, NextDNS ini akan menjadi public resolver lagi kayak DNS Google gitu misalnya ya. Kalau misalnya teman-teman cocok bisa membayar 1,99 US dollar per bulan untuk unlimited query. Jadi langsung saja di sini saya hanya mencontohkan bagaimana cara membuat akun NextDNS beserta mengaplikasikannya ke dalam Mikrotik kita. Saya ulangi lagi ya, di halaman depan ini bisa langsung klik sebelah sini my.dns my.nextdns.io. Nah, kemudian kita, karena saya belum punya akun NextDNS, jadi saya pilih sign up. Kemudian saya isikan alamat email saya ya. Passwordnya. Nah, kemudian di sini ini kita bisa langsung mendapatkan, nah di bawah ini ada DNS over HTTPS atau DNS over HTTPS atau yang biasa disingkat DOH, DOH. Ini alamatnya, bisa langsung digunakan, bisa langsung kita copy ya, misalnya di copy, kemudian bisa langsung buka Winbox untuk meremote Mikrotiknya, terus masuk ke IP DNS. Nah, bisa langsung dimasukkan ke sini. Ini saat ini sementara saya pakainya dari Edward, jadi nanti bisa dimasukkan ke sini. Tapi sebelum itu kita juga bisa melakukan konfigurasi di bagian security. Nah, ini ada beberapa pilihan. Jadi misalnya di kalau kita pakai DNS Edward yang DNS family ini kan, selain memblokir iklan, Edward yang family ini juga memblokir atau membatasi fitur komentar di YouTube. Nah, ini biasanya teman-teman mungkin ada yang mengeluh karena tidak bisa membuka komentar YouTube. Nah, dengan NextDNS ini kita bisa mengaturnya di bagian security, terus dipilih mana yang mau diaktifkan, dipilih sesuai kebutuhan. Karena di sini bahasa Inggris, jadi kalau misalnya bingung bisa menggunakan Google Translate ya untuk membantu sedikit-sedikit ya gitu. Kemudian setelah di security saya pilih default saja, apa adanya. Terus coba ke privacy. Ini ada, ini juga default saja, terus di parental control. Nah, di sini ada safe search, filter, konten dewasa, gambar dan video. Ini juga bisa diaktifkan misalnya ya. Ini bisa diaktifkan, atau tadi juga sudah aktif di bagian sini ya, Google Safe Browsing. Jadi mungkin ini default saja, mati. Nah, ini yang penting ya, YouTube restricted mode. Jadi yang di Edward yang ini secara default mengaktifkan restricted mode atau mode terbatas di YouTube. Jadi kita tidak bisa membuka komentar. Nah, di sini disebutkan
ini akan menyembunyikan semua komentar. Jadi jika ini diaktifkan ya seperti ini, maka komentar YouTube tidak akan terbuka karena YouTube akan menjadi mode terbatas. Jadi ini pastikan dimatikan saja. Kemudian ini block bypass method, ini juga dimatikan saja. Ya, yang penting ini aja ya. Ini yang membedakan antara NextDNS dengan family-nya AdGuard ya, yang ini. Terus coba dibuka di denialize. Denialize ini tidak perlu. Allow list ini, oh ini untuk URL atau domain yang diizinkan dan domain yang diblokir. Kemudian ada analytics. Analytics ini berarti, nah ini query, kan kalau kita mendaftarkan yang gratisan itu mendapatkan 300.000 query, berarti nanti akan dihitung di sini. Bisa dimonitor di analytics. Terus di logs. Di logs belum tahu ini apa. Kemudian ke settings. Nah, di settings ini bisa diberi nama, misalnya saya kasih nama ya. Kemudian oh ini logs, enable logs, berarti nanti masuk ke sini. Kita juga bisa clear logs. Kemudian block page. Oh ini adalah fitur untuk menampilkan halaman blokir dari si NextDNS-nya. Oh ternyata jika diaktifkan harus menginstal sertifikat. Harus menginstal sertifikat. Jadi lebih baik di nonaktifkan saja. Performance ini biarkan default. Cache boost ini juga defaultnya saja. Coba seperti apa. Teman-teman bisa mencobanya ya, lebih baik yang diaktifkan atau defaultnya mati. Kemudian ini yang handshake atau jabat tangan SSL biasanya ini ya. Ini bisa diaktifkan atau dimatikan, nanti bisa sambil prakteknya seperti apa bagusnya. Kemudian kalau sudah, jadi tadi yang penting ada di privacy ya, privacy atau di parental. Oh di parental control ini ada YouTube restricted mode, ini dimatikan ya, defaultnya mati. Saya coba langsung saja ke bagian setup ya, di setup ini. Kemudian di DNS over HTTPS atau HTTPS atau DOH saya salin atau copy. Kemudian ke mikrotiknya, ke Winbox, ke IP, DNS. Nah di sini saya servernya memakai Google dan Cloudflare. Ini sebenarnya nggak begitu masalah ke DOH-nya ya. Ini dihapus. Kemudian paste yang tadi ya. Terus kalau misalnya teman-teman ingin benar-benar full menggunakan NextDNS, berarti di sebelah ini DNS server ini di copy, kemudian dimasukkan ke sini, dan yang ini juga di copy dan dimasukkan ke yang sini. Biasanya teman-teman mungkin ininya cuma satu ya, kayak gini, maaf kayak gini. Ini tinggal diklik yang tombol bawah untuk menambahkan. Di sini saya coba yang DOH server saja. Jadi ini biarkan settingan bawaannya saya seperti ini. Kemudian saya pakai yang DOH servernya saja, yang tautan atau link ini. Kemudian saya apply seperti biasa, karena ini hubungannya dengan DNS atau cache, berarti klik tombol cache. Kemudian biasanya di sini ada banyak ya, ada banyak. Nah seperti ini. Ini diklik flush cache. Jika masih muncul dalam beberapa detik lagi, bisa diklik lagi. Kemudian di OK.